Halo sobat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama judulnya Hai Cookie. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Kita tahu bagaimana sulitnya hidup. Tua muda, siapapun kita, dan beberapa orang menjadi kelelahan akibat tantangan hidup. Hai Cookie adalah biskuit yang membuat impian orang menjadi kenyataan hanya dengan satu gigitan. Choi Soo-young bekerja sebagai buruh sementara di sebuah pabrik. Dia merawat adiknya Min-young yang bersekolah di SMA Johan. Sekolah itu adalah sekolah SMA terbaik. Min-young juga murid yang berprestasi dan masuk kelas S. Kelas S adalah kelas unggulan di SMA Johan. Tapi Min-young tidak begitu disukai oleh teman-temannya. Min-young dipanggil masker oleh teman-temannya karena Min-young selalu menggunakan masker untuk menutupi luka di wajahnya. Tapi kali itu, Min-young membayar teman-temannya dengan uangnya yang banyak. Entah dari mana uangnya itu. Suatu hari ada kejadian di WC sekolah. Hye-jin melihat Soo Yoon-jung tersenyum sembari memakan biskuit, tapi pandangannya kosong. Hye-jin kaget lalu keluar dari WC dan memanggil pertolongan. Min-young yang bingung melihat Hye-jin kemudian masuk untuk memeriksa ada apa di toilet. Min-young kaget ternyata Yoo-jung sedang kejang-kejang saat memakan beberapa biskuit dan kemudian meninggal di tempat. Min-young segera membersihkan bekas-bekas biskuit di mulut Yoo-jung dan mengambil semua biskuit yang ada di sana. Demi mendapatkan pekerjaan tetap, Soo-young terpaksa mengiyakan ajakan makan bersama atasannya. Teman Soo-young yang iri kepada Soo-young hendak merekam Soo-young bersama atasannya. Tapi Min-young tiba-tiba datang, merebut kamera milik teman Soo-young dan menghentikan Soo-young untuk pergi bersama atasannya. Min-young mengajak kakaknya Soo-young berbelanja beberapa pakaian mahal dan memberikan uang yang banyak. Min-young juga meminta agar Soo-young tidak perlu bekerja lagi. Min-young menjelaskan kalau uang yang didapatkannya itu berasal dari beasiswa yang dia terima di sekolahnya. Besoknya di sekolah, Detektif Yeon-bom menanyakan beberapa hal kepada Min-young terkait kematian teman mereka Yoo-jung. Detektif juga menanyakan apakah Min-young melihat Cookie, karena Hye-jin melaporkan Yoo-jung meninggal akibat memakan Cookie, tapi Min-young menutupinya. Soo-young sedang membereskan baju Min-young dan menemukan biskuit yang disembunyikan oleh Min-young. Soo-young kemudian mengambil satu biskuit dan memberikannya kepada atasannya. Di ruang ganti pakaian, Soo-young bertengkar dengan temannya karena temannya mengejek Min-young. Min-young tiba-tiba ingat akan cookies yang dia sembunyikan, lalu segera menelpon Soo-young. Soo-young berkata bahwa dia hanya mengambil satu dan bahkan tidak memakannya. Min-young menjadi sangat gelisah. Soo-young menjadi kebingungan dengan reaksi berlebihan Min-young. Di samping itu, atasan Soo-young memakan cookie yang Soo-young berikan di depan Soo-young. Saat pertemuan pekerja, atasan Soo-young tiba-tiba menjadi aneh. Dia tertawa-tawa sendirian, bahkan sampai buang air kecil di celana, dan kemudian pingsan. Min-young yang sudah sampai di pabrik Soo-young, segera menghampiri Soo-young, dan menanyakan kemana cookies yang sudah Soo-young ambil. Soo-young mulai curiga dengan cookies dan sikap Min-young, dan mulai menghubungkan cookies tersebut dengan kejadian atasannya. Tapi Min-young dengan cepat berbohong. Dia berkata bahwa cookies itu dia dapat dari pacarnya. Jadi, dia sangat menghargai cookies itu. Mendengar itu, Soo-young pun berhenti mempermasalahkan masalah cookies. Setelah sampai ke sekolah, Min-young menghampiri Ho-soo dan mengajaknya selfie untuk dia kirimkan kepada kakaknya sebagai bukti bahwa dia seolah-olah benar punya pacar. Min-young sekali lagi membayar temannya dengan uang yang dipunya. Min-young dipanggil oleh guru karena Min-young tidak ada di sekolah saat pelajaran dimulai. Ternyata gurunya pun dibayar oleh Min-young untuk menutupi tingkah lakunya. Bahkan gurunya pun bekerja sama untuk membohongi kakak Min-young. Detektif Yeon-bom juga terus menyelidiki tentang kematian Yoo-jung. Seorang guru bernama Yoo Sung-pil berpapasan dengan Min-young dan mengajak Min-young untuk ikut kelas belajar kelompok bersama. Min-young pun menyetujuinya. Di kelas belajar kelompok itu pun ada murid yang baru bergabung bernama Park Ji-hye. Tadinya, Yoo-jung lah yang menempati posisi Ji-hye. Tapi karena Yoo-jung sudah meninggal, maka Ji-hye lah yang mengisi kekosongan itu. Di rumah, Soo-young membahas tentang pacar Min-young, yaitu Ho-soo. Karena malas membahasnya, maka Min-young segera mengakhiri pembicaraan dan pergi. Setelah Min-young pergi, seseorang membunyikan bel rumah Soo-young. Ternyata orang itu adalah atasannya. Atasannya tampak seperti orang yang tidak normal. Dia menerobos masuk rumah Soo-young dan mendesak agar Soo-young memberikan dia cookie lagi. Min-young sampai di supermarket dan bertemu dengan Ho-soo. Ho-soo pun membayarkan belanjaan Min-young dan mereka pergi bersama.
Atasan Suyong terus mendesak Suyong agar memberikannya kuki. Melihat atasannya seperti tidak normal, Suyong hendak menelpon polisi. Tapi di saat bersamaan, Minyong menelpon. Lalu atasan Suyong segera mengangkat telepon Minyong sambil meminta kuki, kemudian mengancam Minyong. Kalau mereka tidak memberikan kuki, dia akan menjahati Suyong kakaknya. Suyong pun diikat dan disekap oleh atasannya. Minyong kemudian tiba di rumah. Sebelumnya, dia meminta agar Hosu menelpon polisi. Atasan Suyong yang melihat Minyong tambah menjadi hilang akal, lalu mencekik Minyong agar mendapatkan kuki. Minyong melemparkan kuki itu, lalu atasan Suyong langsung segera mengambil kuki dan pergi. Untungnya, polisi tiba tepat waktu dan segera menangkap atasan Suyong sebelum atasan Suyong memakan kuki. Ternyata, Minyong sudah mengganti isi kuki itu dengan kuki lain yang serupa. Karena stres akibat kejadian tadi, Minyong menenangkan diri di kamar mandi. Dia jadi teringat kejadian dulu di mana ayahnya sendiri yang membuat wajahnya terluka saat dia ingin membela kakaknya Suyong. Tidak tahan akan perasaan terluka itu, Minyong akhirnya memakan hai kuki. Akhirnya kita tahu bahwa kuki itu sebenarnya adalah narkoba, dan hal itu yang menyebabkan kehebohan di sekolah. Akibat kejadian yang dilakukan atasannya kemarin itu, Suyong menambahkan pengaman pada pintu rumahnya. Hosu pun bercerita kalau Suyong mengajaknya bertemu mengenai hai kuki. Suyong ingin mengetahui apakah benar Hosu yang membuat kuki itu. Dan Hosu berkata bahwa benar, dia yang telah membuatnya kepada Suyong. Hosu dan Suyong belum mengetahui apapun mengenai hai kuki. Tidak sampai di sana, Suyong pun ke kantor polisi untuk memastikan apakah benar kuki itu adalah kuki biasa, dan hasil lab menunjukkan bahwa benar kuki itu adalah kuki biasa. Detektif Yun Bom menemui Minyong untuk menginterogasinya lagi, tapi Minyong hanya diam saja dan tidak banyak menjawab. Sung Pil yang mengetahui Minyong diinterogasi segera mengeluarkan Minyong dari situ. Sementara itu, Suyong dipanggil ke ruang kepala pabrik yang bernama Pak Sanggil. Pak Sanggil pun mengatakan bahwa anaknya Jihye sekelas dengan Minyong, dan Jihye mendapatkan posisi di kelas itu karena ada siswi yang meninggal. Suyong kaget mendengar bahwa ada siswi meninggal di sekolah adiknya. Pak Sanggil minta tolong kepada Suyong agar Minyong bisa berteman dan membawa pengaruh positif untuk kemajuan anaknya. Dia juga meminta maaf atas kejadian memalukan yang telah dilakukan oleh atasan Suyong kemarin malam. Melihat peluang ini, Suyong mengajukan untuk menjadi pekerja tetap di pabrik itu. Di kelas, Hejin menanyakan kembali kepada Minyong apakah dia melihat ada kuki saat Yujung meninggal. Tapi, Jinwo yang membela Minyong dan mengatakan bahwa Yujung sudah diautopsi dan tidak ditemukan apapun. Mendengar teman-temannya membicarakan Yujung, tiba-tiba Jihye keluar kelas. Jihye tiba-tiba menangis. Dia juga memiliki satu hai kuki. Jihye berhalusinasi melihat bayangan Yujung yang telah meninggal. Jihye jadi ketakutan dan menemui detektif Yun. Dia berkata bahwa dialah yang menyebabkan Yujung meninggal dengan memberikan hai kuki kepada Yujung. Jihye juga menyerahkan satu hai kuki yang masih dimilikinya kepada detektif. Jihye pun menjelaskan kepada detektif bahwa kuki itu bisa mengabulkan permintaan sehingga saat sedang stres dan memakannya, kita akan melihat apa yang kita inginkan. Jihye memberikan banyak hai kuki kepada Yujung. Yujung yang tidak diberitahukan dosisnya pun memakan lebih dari satu dalam sehari dan kemudian meninggal. Saat detektif Yun menerima telepon, Minyong segera menarik Jihye, dan Jinwo segera menarik detektif Yun untuk mengalihkan perhatiannya. Minyong memaksa Jihye untuk memakan hai kuki dan memberitahu Jihye kalau dia tidak membunuh Yujung. Jihye langsung berubah menjadi semangat dan mengatakan kepada detektif Yun bahwa dia tidak membunuh Yujung. Kemudian Jihye mulai berhalusinasi, dan dia pingsan sambil tersenyum. Detektif Yun yang melihat pola yang sama dengan kejadian Yujung pun menjadi tambah curiga. Tapi tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Seluruh anak-anak berlarian keluar dari sekolah. Saat Minyong ingin mengambil hai kuki dari polisi, Jinwo menariknya. Minyong terkejut karena Jinwo ternyata sudah mengambil hai kuki dari detektif Yun tadi. Detektif Yun menemui guru dan meminta CCTV sekolah. Tapi guru tidak menghiraukannya. Detektif Yun terus mencari info mengenai hai kuki, dan Sung Pil pun mengetahuinya. Jinwo dan Minyong membicarakan kejadian tadi. Minyong bingung siapa Jinwo, kenapa dia tahu mengenai kuki itu, dan kenapa dia tahu bahwa asal kuki itu dari Minyong. Lalu, tiba-tiba masuklah seorang wanita. Sebut saja namanya Bibi. Bibi menjelaskan kalau Jinwo adalah pegawai baru yang direkrut langsung oleh bos Bibi yang dipanggil si Koki. Minyong marah-marah kepada Bibi, karena akibat hai kuki ada temannya yang meninggal.
Tapi Bibi berkata bahwa tidak ada yang terdeteksi dari cookie itu dan meminta Minyong untuk tenang. Detektif Yun mendatangi atasan Suyong yang dahulu dan menanyakan apa yang terjadi. Atasan Suyong menceritakan bahwa setelah memakan hai cookie, dia melihat para wanita telanjang. Dia pun pingsan sembari tersenyum. Tapi, anehnya tidak terdeteksi apapun saat diperiksa di lab. Detektif Yun kemudian mendatangi rumah Suyong. Dia juga menjelaskan kepada Suyong bahwa sepertinya Minyong terlibat atas kejadian meninggalnya Yujung di sekolah. Detektif Yun menjelaskan bahwa bentuk hai cookie sama persis dengan bentuk cookie-cookie yang beredar di pasaran. Maka karena itu tidak dapat dibedakan. Suyong tentu saja tidak suka dengan tuduhan yang diberikan oleh Detektif Yun kepada adiknya. Dia pun mengusir Detektif Yun. Ji-hye yang sudah keluar dari rumah sakit pun kembali ke rumah. Ji-hye tentu masih tertekan sehingga dia tidak dapat belajar dengan benar. Ji-hye kemudian langsung memakan hai cookie dan meninggal. Saat di bus dalam perjalanan ke kantor, Suyong mendengar teman-temannya membicarakan kematian anak kepala pabrik. Suyong kemudian menelepon Detektif Yun. Tapi, yang mengangkat teleponnya adalah guru Minyong, Sung-pil. Sung-pil menjelaskan kalau Detektif Yun mengalami kecelakaan dan sedang dirawat. Sekolah kembali heboh dengan meninggalnya Ji-hye yang dikabarkan bunuh diri. Minyong juga mengetahui kalau Detektif Yun mengalami kecelakaan. Minyong sangat marah dengan kejadian ini dan menemui Bibi. Bibi menjelaskan bahwa siapapun akan berakhir seperti itu jika menghalangi penjualan hai cookie. Minyong juga meminta nomor telepon si Koki, tapi Bibi tidak memberikannya. Si Bibi juga berkata kepada Minyong kalau dia sudah bertemu dengan Suyong kakaknya kemarin. Minyong menjadi gelisah ketika dia tahu bahwa Suyong kakaknya sudah bertemu dengan Bibi, tapi tidak menceritakan hal ini kepada Minyong. Sung-pil menemui Minyong dan mengajaknya berbicara. Sung-pil juga menceritakan bahwa dia yang menolong Detektif Yun saat Detektif Yun mengalami kecelakaan, karena Sung-pil ada di TKP. Di saat itu juga, Sung-pil memperkenalkan diri kepada Minyong kalau dia sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Di saat yang bersamaan, Suyong yang penasaran dengan cookie yang didapatkan kemarin, sekali lagi mengunjungi sekolah dan bertemu dengan Bibi. Suyong menanyakan di mana cookie itu dibuat. Bibi lalu mengajak Suyong ke tempat laundry di basement. Menyadari bahwa gurunya adalah seorang polisi yang menyamar, Minyong jadi bingung. Sung-pil juga menanyakan bagaimana organisasi itu dan di mana cookie itu dibuat. Tapi Minyong diam saja. Suyong yang kaget karena melihat banyak hai cookie hendak melaporkannya kepada polisi. Tapi Bibi menelepon Minyong. Sung-pil meminta Minyong untuk bekerja sama dengannya. Tapi Minyong tidak membuka diri kepada Sung-pil. Minyong malahan berkata bahwa cookie itu dibuat di kafetaria. Percakapan Minyong dan Sung-pil pun terhenti karena Bibi menelepon Minyong dan mengatakan bahwa kakaknya ada di ruang cuci basement. Bibi meminta Minyong untuk datang ke basement. Suyong yang kaget karena Bibi menelepon Minyong langsung memutuskan panggilannya kepada polisi. Karena jika dia melaporkan tentang cookie ini, berarti Minyong juga akan kena imbasnya karena Minyong bekerja di sana. Bibi juga mengatakan bahwa kecelakaan Detektif Yun adalah ulah mereka. Suyong jadi takut lalu berniat untuk kabur dari sana. Tapi Bibi menutup pintu keluar. Suyong memohon-mohon agar Bibi melepaskannya. Bibi pun terus memprovokasi Suyong. Akhirnya, Suyong menyerang Bibi. Minyong yang sudah tiba di basement meminta agar Bibi melepaskan Suyong. Suyong kembali memastikan apakah benar Minyong mengerjakan cookie-cookie itu. Minyong mengakuinya dan meminta bicara dengan kepala koki. Suyong yang kecewa mengatakan bahwa dia juga terluka. Tidak cuma Minyong yang wajahnya terluka. Tubuh Suyong juga penuh luka akibat ayahnya. Tapi, Suyong tidak menggunakan hal itu sebagai alasan untuk berbuat hal yang tidak benar. Kepala koki tiba-tiba menelpon Bibi dan mengatakan bahwa dia memaafkan Suyong. Asal Suyong tidak mengatakan hal tentang cookie kepada siapapun. Suyong juga ingin agar mereka melepaskan Minyong. Tapi Bibi berkata bahwa kepala koki ingin melihat Suyong memakan hai cookie. Minyong berusaha keras untuk mencegah kakaknya memakan hai cookie. Seseorang bernama Jaehyun menyapa Sung-pil dengan nama aslinya. Dan ternyata Jaehyun juga polisi yang sedang menyamar. Mereka dari divisi kepolisian yang berbeda. Sebelum Suyong memakan cookie itu, Suyong memohon kepada kepala koki bahwa dia bisa mengerjakan apa yang selama ini Minyong kerjakan, asal mereka melepaskan Minyong. Kepala koki pun menyetujui tawaran Suyong. Lalu, Suyong memakan cookie itu
dan pingsan sambil tersenyum. Minyong kemudian meminta Hosu untuk membawa kakaknya ke rumah sakit. Minyong juga meminta Hosu untuk terus menjaga kakaknya dan menyampaikan pesan kepada kakaknya. Minyong akhirnya menghampiri Sumpil. Minyong ingin menyerahkan diri. Dia melaporkan semuanya kepada Sumpil mengenai Haikuki. Bibi merasa resah akan semua yang terjadi. Kepala koki berkata bahwa sudah saatnya mereka menggunakan Jiji. Jiji adalah seorang pria yang tampak mengerikan dan berbadan besar. Minyong juga mengirimkan semua informasi kepada Sumpil dan meminta Sumpil untuk mengikutinya ke ruang cuci di basement untuk menangkap mereka semua. Minyong kemudian tiba di ruang cuci basement. Dia mengancam Bibi untuk menyerahkan diri karena dia sudah melaporkan semua kepada polisi dan sebentar lagi polisi akan datang. Sewaktu Minyong hendak pergi, Bibi menghadangnya dan mengeluarkan Jiji. Minyong sangat terkejut dan berusaha melarikan diri. Tapi Jiji mendapatkan Minyong serta mencekokkan beberapa kuki ke dalam mulut Minyong. Di titik ini pun Minyong masih berharap polisi akan datang. Sementara itu, Sumpil tidak bergerak. Dia hanya berada di kantornya dan tidak melakukan apapun. Suyong yang sudah sadar hendak menemui Minyong. Tapi ternyata Minyong sudah dibawa ke rumah sakit tempat Suyong berada. Minyong dikatakan koma. Suyong dan Hosu sangat terpukul melihat keadaan Minyong. Jaehyun memberikan informasi kepada Sumpil kalau dia tahu pembuat kuki. Karena informasi ini, Sumpil pun mengikuti Jaehyun. Bibi mendatangi rumah sakit tempat Minyong dirawat untuk memastikan Suyong tidak buka mulut tentang kejadian kuki. Dalam perjalanan, Jaehyun meminta detail informasi yang diberikan Minyong kepada Sumpil karena ternyata sebelumnya Minyong telah menelpon Jaehyun untuk melaporkan dirinya sendiri dan mengatakan jika dia sudah memberikan berkas-berkas mengenai kuki kepada Sumpil. Sumpil menanyakan apa sebenarnya rencana Jaehyun, sampai dia juga mengincar informasi kuki. Jaehyun mengatakan, setelah mendapatkan resep kuki, dia ingin berhenti menjadi polisi dan mengedarkan kuki itu. Mendengar itu, Sumpil langsung memukul kepala Jaehyun. Episode kali ini diakhiri dengan Sumpil mengunjungi Minyong dan melihat ponsel Minyong. Suyong berubah menyamar menjadi Minyong, mengenakan seragam Minyong ke ruang cuci, menemui Bibi dan hendak membunuh Bibi. Suyong dengan marah benar-benar melukai Bibi. Hosu yang melihat seseorang mirip Minyong langsung menelepon Minyong, dan ternyata Sumpil lah yang mengangkat telepon itu. Kemudian Sumpil bergegas menuju sekolah. Hosu mengikuti Suyong ke ruang cuci basement. Paman Jiji keluar dan hendak menolong Bibi. Suyong meminta Bibi untuk menelepon Kepala Koki. Kepala Koki akhirnya menelepon Bibi dan berbicara dengan Suyong. Kepala Koki mengatakan kalau dia memiliki obat penawar untuk Minyong. Kepala Koki juga meminta Paman Jiji untuk membuktikan tentang adanya obat penawar. Paman Jiji membawa paksa Hosu ke ruang cuci dan mencekokinya dengan 2 kuki, lalu memberinya obat penawar, dan Hosu sadar kembali. Setelah itu, Hosu ditaruh di lobi sekolah. Melihat Hosu yang sadar kembali, Suyong memohon kepada Kepala Koki agar membelikan obat penawar juga untuk Minyong. Tapi Kepala Koki malahan ingin merekrut Suyong untuk menjadi karyawan Haikuki dan mengancam akan membunuh Minyong. Suyong segera pergi ke rumah sakit dan meninggalkan ruang cuci. Hosu sudah sadar dan dia sudah berada di kamarnya. Jinwo yang membawanya ke kamar. Jinwo berkata kalau dia menemukan Hosu di lobi sekolah. Sumpil ditelepon oleh Direktur H. Direktur H merencanakan untuk menerobos ruang cuci, tapi Sumpil tidak merespon. Hosu menjenguk Minyong dan bertemu dengan Suyong. Suyong meminta Hosu melupakan kejadian kemarin di ruang cuci dan jangan terlibat di kuki. Tapi Hosu mengatakan kalau dia tidak mau melupakan dan memilih untuk terlibat di dalamnya. Hosu juga menyampaikan pesan Minyong kepada Suyong. Minyong ingin agar Suyong menjalani hidup dan mimpinya. Suyong kemudian memutuskan untuk keluar dari pabrik dan bekerja untuk Kuki. Suyong menyamar menjadi Lee Unso, murid pindahan dari Amerika. Sumpil berbicara kepada Hosu karena prestasi Hosu yang menurun. Sumpil juga meminta nomor telepon Suyong karena sepertinya dia hilang entah kemana. Hosu mencoba menghubungi Suyong dan benar tidak ada jawaban. Suyong yang setuju menjadi karyawan Kuki pun menyamar menjadi murid baru di sekolah itu bernama Lee Unso, pindahan dari Amerika. Suyong dimasukkan ke dalam kelas F sesuai peraturan sekolah. Sumpil yang mengantarkan Suyong ke kelasnya dan sepertinya Sumpil sedikit mencurigai Suyong. Hosu mengingat bagaimana dia bertemu dengan Suyong menyamar sebagai Lee Unso.
Suyong pun meminta Hosu untuk menjaga rahasia penyamarannya. Di kelas, Suyong duduk bersama Dayon. Dia sangat menempel pada Suyong. Jinwo menolong Suyong yang mengalami pelecehan seksual oleh teman sekelasnya. Jinwo berkata kalau dia tahu siapa Suyong yang sebenarnya, dan memperkenalkan diri bahwa dia juga karyawan Kuki. Kamar Suyong adalah kamar yang dipakai oleh Minhyong sebelumnya. Jadi, dia sekamar dengan Haejin. Dayon yang menemani Suyong mencuri beberapa pakaian dalam Suyong untuk diberikan kepada Minjun, teman laki-laki mereka yang tadi hendak melecehkan Suyong. Ternyata, di dalam pakaian dalam yang dicuri Dayon, ada Haikuki. Minjun ingin agar Dayon memakan Haikuki, tapi Hosu membelanya. Dayon kemudian kembali ke kamar Suyong dan mengembalikan pakaian dalam Suyong serta menceritakan kejadian tentang Minjun. Segera, Suyong menghampiri Minjun. Suyong mengancam Minjun dengan video di mana Minjun memukuli Hosu. Suyong meminta Minjun untuk membeli Haikuki. Suyong melakukan hal ini karena Suyong diminta untuk menjual 7% Haikuki kepada murid-murid di sekolah. Jika Suyong sudah memenuhi kuota itu, maka kepala koki berjanji akan memberikan dia obat penawar untuk Minhyong. Hosu menemui Suyong dan berjanji akan membantu Suyong untuk menjual kuki supaya mereka bisa segera mendapatkan obat penawar untuk Minhyong. Kepala koki dan Bibi sedang bertelepon. Bibi ingin sekali mengetahui siapa kepala koki sebenarnya. Tapi kepala koki mengancam Bibi, jika Bibi bertanya terus tentang identitasnya, maka Bibi akan dipecat. Dan ternyata Hosu adalah kepala koki dong. Di kolam renang, Jinwo tiba-tiba menenggelamkan Hosu. Namun, Suyong menghentikannya. Jinwo pun bilang kalau dia adalah karyawan Kuki. Jinwo bertindak begitu karena Jinwo tahu bahwa Hosu tahu masalah Kuki, tapi pura-pura bodoh. Suyong terus membela Hosu. Jinwo mengatakan kalau Suyong terus menentangnya, hal itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik terhadap penjualan kuki. Karena Jinwo adalah siswa populer di sekolah itu. Jadi, jika Suyong bertengkar dengan Jinwo, maka banyak murid yang tidak mau berteman dengan Suyong. Lalu, bagaimana Suyong akan menjual kuki? Dan benar saja, sejak kejadian itu, banyak murid yang menjauhi Suyong, bahkan membulinya. Suyong bertekad akan menjadi murid paling pintar, supaya dia ditemani banyak orang di sekolah itu. Maka, Suyong memakan kuki itu dan dapat belajar dengan baik. Dan saat ujian tiba, Suyong menduduki peringkat nomor 1 di sekolah itu, bahkan mengalahkan Jinwo. Karena Suyong mendapatkan peringkat 1, maka Suyong pindah ke kelas S. Tapi, sebelum masuk ke kelas S, Haejin memaksa Suyong untuk mengerjakan soal matematika yang sangat sulit, untuk membuktikan bahwa Suyong masuk ke kelas S dan mendapatkan peringkat 1 itu bukan karena curang, tapi karena mampu. Hosu membela Suyong, tapi Suyong tetap mengerjakan soal matematika itu, lalu berhenti mengerjakan karena ada kesalahan pada soal itu. Haejin yang membuat soal itu pun jadi geram, karena sebelumnya telah mendiskusikan soal itu bersama Jinwo. Jinwo dan Suyong langsung memberitahu pada semua orang kalau mereka berpacaran. Tentu saja mereka tidak berpacaran sungguhan. Mereka merencanakannya demi penjualan kuki. Doyon meminta untuk bertemu dengan Suyong dan menyerahkan daftar murid-murid kepadanya. Ternyata, Suyong meminta Doyon untuk membuka klub baru. Karena di daftar itu ada nama Jinwo, maka banyak murid-murid yang mendaftar. Guru yang membimbing adalah Sungpil. Jinwo dan Suyong benar-benar menjalani hubungan pacaran palsu mereka dan membuat para murid lain menjadi iri. Malam hari, tiba-tiba Suyong terbangun dan tergoda untuk memakan Haikuki. Dan pada akhirnya, dia makan diam-diam di toilet sekolah. Suyong sepertinya sudah mulai ketagihan dengan Haikuki. Sungpil meminta Suyong bertemu untuk membahas klub baru yang akan dia bimbing. Suyong menjelaskan tentang keinginannya membentuk klub tersebut adalah bagaimana murid-murid membahas masalah sosial, budaya, bahkan akademik. Kemudian, Suyong akan memberikan konsultasi pribadi untuk setiap anggota. Suyong merencanakan untuk menjual Haikuki saat konsultasi pribadi itu. Direktur Hah menanyakan kepada Sungpil mengenai siapa itu koki.
Tapi Sumpil masih belum tahu siapa kokinya. Direktur H mendesak Sumpil untuk mencari tahu tentang koki, dan Sumpil mengatakan kalau dia akan memanfaatkan Suyong. Jadi, Sumpil seperti sudah tahu bahwa Suyong adalah Lee Unso yang menyamar. Saat sedang olahraga, kepala pabrik yaitu Ayah Jihe tidak sengaja bertemu dengan Suyong. Suyong pun jadi bingung, dan segera mengajak kepala pabrik untuk berbicara berdua. Suyong meminta untuk kepala pabrik tidak mengatakan apapun tentang dirinya kepada para guru. Tapi, tidak disangka, Sumpil bertemu dengan kepala pabrik dan memperkenalkan Suyong. Suyong pun jadi gelisah, tapi Sumpil bersikap tenang saja. Sumpil dan Suyong akhirnya berbicara berdua. Sumpil pun mengetahui bahwa Suyong menyamar menjadi Lee Unso karena suruhan dari kepala koki. Suyong juga jadi tahu bahwa Sumpil adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Tapi Suyong tidak tahu bahwa Sumpil adalah polisi yang jahat. Sumpil mengajak untuk Suyong bekerja sama. Dengan mulut manisnya, Sumpil berjanji untuk benar-benar membantunya kali ini. Setelah beberapa lama tidak mengunjungi Minyong, akhirnya Suyong mengunjunginya. Suyong merasa bersalah karena selama ini sudah terbuai dengan kehidupan sekolahnya yang baru. Suyong menelpon Sumpil dan bersedia untuk bekerja sama. Suyong juga bercerita kepada Hosu mengenai kerjasamanya dengan Sumpil. Sumpil ingin agar Suyong mencari tahu bahan-bahan dari Haikuki. Maka karena itu, Suyong pergi ke ruang cuci. Tapi Bibi mengusirnya dan meminta Suyong untuk mengirim pesan saja lain kali. Suyong mengikuti Bibi karena perintah Sumpil. Suyong mendokumentasikan semua yang Bibi lakukan untuk dilaporkan kepada Sumpil. Di perjalanan, Jinwo meminta Suyong untuk masuk ke dalam mobilnya. Jinwo pun mengatakan kalau ada yang mengikuti Suyong, dan Jinwo berkata kalau Koki sudah tahu Suyong sedang mengkhianatinya. Suyong pun bingung kenapa Jinwo membantu dirinya. Jinwo berkata kalau dia akan mengatakan siapa Koki jika Suyong memberitahu Jinwo apa impian Suyong yang sebenarnya. Akhirnya, Suyong memberitahu apa mimpinya kepada Jinwo. Jinwo pun akhirnya memberitahu Suyong siapa Koki yang sebenarnya. Jadi, pada saat Koki berbicara mengenai obat penawar kepada Suyong, Jinwo menukar obat penawar itu dengan yang palsu. Karena Jinwo ingin tahu siapa Koki yang sebenarnya. Karena kejadian itulah, Jinwo jadi berspekulasi kalau Hosu adalah Koki yang sebenarnya. Jinwo menjelaskan hal ini kepada Suyong. Pada episode 11, diceritakan saat Hosu mengajar hari terakhir les privat seorang anak bernama Lee Unso yang akan belajar ke Amerika. Hosu menerima telepon dari perawat ibunya di rumah sakit kalau ibunya sedang bertingkah lagi. Perawat itu sudah tidak sanggup merawat ibunya. Hosu menawarkan uang lebih untuk perawat itu. Saat pulang ke rumahnya, Hosu melihat ayahnya mencuri uangnya dan berusaha untuk kabur. Hosu mencoba untuk mengejar ayahnya, tetapi dia tidak berhasil. Ayah Hosu kemudian pergi ke gedung milik Direktur Heo. Saat itu, Direktur Heo yang takut digerebek polisi pun menyembunyikan data dalam sebuah USB dan kemudian membakar tempat itu. Saat terjadi ledakan, USB itu terjatuh dan jatuh tepat ke tangan Hosu. Saat itulah, Hosu menjadi kepala koki yang dikejar-kejar oleh Direktur Heo. Karena USB itu adalah hasil penelitiannya. Suyong tentu tidak langsung percaya akan ucapan Jinwo yang mengatakan bahwa Hosu adalah kepala koki. Suyong meminta penjelasan lebih dari Jinwo. Jinwo sudah menjelaskan semampunya. Dan Jinwo mengajak Suyong untuk bekerja bersamanya membalas dendam terhadap Hosu. Tapi Suyong menolak. Suyong ingin membuktikan kebenaran ini dengan langsung menanyakan kepada Hosu. Hosu kaget dengan pertanyaan dari Suyong dan menyangkalnya. Mendengar penyangkalan itu, Suyong ingin Hosu memakan 2 haikuki untuk membuktikan bahwa Hosu bukanlah kepala koki. Dan untuk membuktikan bahwa obat penawar itu memang sungguhan ada. Tapi Hosu menolak memakan haikuki itu. Direktur Heo mengirimkan foto Jaehyun kepada Sungpil. Sungpil pun langsung bergegas pergi menemui Direktur Heo. Suyong dan Hosu akhirnya terlibat pertengkaran. Hosu malahan mencekokkan kedua haikuki itu ke mulut Suyong.
Karena tindakan Hosu, Suyong jadi tahu benar bahwa Hosu adalah sang koki. Suyong merasa sangat kecewa karena telah dibohongi oleh Hosu selama ini. Padahal selama ini, Suyong percaya akan adanya obat penawar untuk adiknya Minyong. Suyong yang dicekoki Haikuki akhirnya pingsan. Dan saat Hosu menelepon paman Jiji untuk mengurus Suyong, tak disangka, Suyong kembali bangun dan memukul kepala Hosu. Ternyata, kuki yang dibawa Suyong bukanlah Haikuki yang asli. Jinwo dan Suyong mengikat Hosu di gudang olahraga dan meninggalkan Hosu di sana. Sungpil mendatangi tempat di mana Direktur Heo mengikat Jaehyun. Saat yang bersamaan, Suyong menelepon Sungpil dan mengatakan kalau dia sudah tahu siapa koki sebenarnya. Tapi semua itu tidak ada gunanya, karena koki itu mengatakan bahwa tidak ada obat penawar. Sungpil langsung bergegas ke sekolah untuk menemui Suyong. Keesokan paginya, Suyong tidak masuk kelas. Sungpil mencari Suyong dengan mencari informasi dari Haejin. Jinwo juga mencari Suyong dengan menanyai Hosu. Seperti dugaan Hosu, ternyata Suyong ke rumah sakit tempat ibu Hosu dirawat. Sebenarnya, Suyong ingin meracuni ibu Hosu seperti yang mereka perbuat kepada Minyong. Tapi, Suyong tidak melakukannya. Suyong memilih untuk percaya kepada Hosu kalau Hosu bisa membuat penawarnya. Sungpil yang khawatir dengan tindakan Suyong menuju rumah sakit tempat ibu Hosu dirawat. Perawat ibu Hosu juga berkata kalau ayah Hosu adalah seorang pecandu yang tidak diketahui keberadaannya. Sepertinya Sungpil menduga kalau Hosu lah si koki. Suyong melepaskan ikatan Hosu. Hosu pingsan, dan kemudian Suyong membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, Sungpil menemui Suyong. Sungpil ingin memastikan apakah Hosu benar sang koki atau bukan. Walaupun Suyong tidak menjawab dengan tegas, Sungpil sepertinya tahu kalau Hosu lah si koki. Bibi menelepon Hosu mengenai bahan kuki yang kurang. Suyong ternyata juga ada di ruang cuci untuk memberikan daftar pelanggan baru. Saat itu, telepon koki terputus. Ternyata, Sungpil mendatangi rumah Hosu dan membius Hosu. Karena panggilan telepon dengan Bibi berakhir aneh, Bibi menelepon Hosu lagi. Tapi, Sungpil yang mengangkat teleponnya. Di ponsel koki sudah disetel suara penyamaran. Jadi, siapapun yang mengangkat telepon koki, pasti tidak bisa mendengar suara orang aslinya. Jadi, tidak bisa dibedakan siapa yang mengangkat telepon di Bibi. Tapi, Suyong menguji apakah benar yang mengangkat teleponnya adalah si koki, yaitu Hosu. Ternyata dugaan Suyong benar. Yang mengangkat telepon bukanlah koki yang asli. Sungpil berkata kalau pemilik resep yang asli sedang menuju ke rumah Hosu. Dan benar saja, seseorang mengetuk pintu rumah Hosu. Hosu pun mulai ketakutan. Ketika Sungpil membuka pintu rumah Hosu, ternyata seorang murid sekolah datang ke rumah Hosu. Sungpil pun terkejut. Suyong yang berfirasat sepertinya terjadi sesuatu kepada Hosu, langsung meninggalkan ruang cuci. Dalam perjalanan, Suyong dijemput oleh Minjun. Ternyata, Suyong memberikan pengumuman berhadiah untuk semua pelanggan Haikuki agar segera ke rumah Hosu untuk mendapatkan 10 Haikuki gratis bagi 10 pemenang yang sampai duluan ke rumah Hosu. Jadi, semua pelanggan Haikuki berbondong-bondong mendatangi rumah Hosu dan menyelamatkannya. Suyong pun berhasil menyelamatkan Hosu. Tapi anehnya, Sungpil malahan melapor kepada seorang kakek tua yang dia panggil ketua. Direktur Heo ternyata adalah bawahan ketua itu. Sungpil juga tidak memberitahu siapapun bahwa Hosu adalah si koki. Flashback ke adegan saat Direktur Heo meledakkan gedung, ternyata Sungpil juga mendatangi gedung yang terbakar itu. Sungpil berpapasan dengan Direktur Heo, yang sepertinya mereka sudah saling mengenali sejak lama. Ternyata, Sungpil memang pernah diperlakukan sama seperti Jaehyun. Direktur Heo takut kalau polisi bisa mengungkap tentang aktivitas narkoba di gedung yang meledak itu. Maka, Direktur Heo memaksa Sungpil untuk membunuh detektif yang menangani kasus ledakan gedung. Suyong dan Hosu bersembunyi di hotel untuk sementara waktu sambil memikirkan jalan keluar yang terbaik. Saat Hosu bingung memikirkan jalan keluar yang harus mereka tempuh, Suyong meminta tolong teman mereka yang adalah pelanggan Haikuki. Namanya Wojun. Ayah Wojun ternyata seorang kepala polisi. Suyong meminta agar Wojun mendapatkan berkas Sungpil.
Suyong juga meminta kepada Jinwo agar Jinwo mengerahkan bawahannya untuk mencari semua info tentang Sungpil. Tapi ternyata Sungpil menemukan lokasi mereka. Sungpil datang ke kamar hotel tempat Suyong dan Hosu bersembunyi. Tapi Suyong membuat negosiasi dengan Sungpil. Suyong ingin agar mereka dapat bersekolah normal kembali. Sedangkan Sungpil ingin agar Hosu menyerahkan narkoba yang dia gunakan untuk membuat kuki. Meskipun Suyong sudah tahu kalau Hosu bukanlah yang menciptakan resep high cookie, tapi malahan orang yang mencuri resep itu, Suyong tetap menaruh harapan kepada Hosu. Meminta Hosu terus berusaha membuat obat penawar, karena walaupun Hosu hanya mencuri resep itu, tapi Hosulah yang berhasil membuat resep itu menjadi high cookie dan dapat dikonsumsi. Suyong menyerahkan narkoba itu kepada Sungpil. Sungpil mengancam Suyong untuk menyerahkan Hosu. Sebagai gantinya, Sungpil akan mengembalikan Minyong. Ternyata, Sungpil menculik Minyong. Sungpil kemudian menyerahkan narkoba yang dia dapat itu kepada si ketua. Ternyata, Sungpil dan ketua pernah membuat kesepakatan. Setelah itu, diperlihatkan anak buah Direktur Heo dipukuli habis-habisan oleh anak buah si ketua. Setelah berpikir cukup lama, Suyong akhirnya berencana untuk berpihak kepada Sungpil. Karena Sungpil menyandera Minyong. Tapi ternyata, Minyong udah sadar dong sahabat nonton. Ternyata, saat Sungpil menculik Minyong dari rumah sakit, Minyong sebenarnya sudah sadar. Tapi, dia pura-pura masih tertidur. Minyong berusaha untuk melarikan diri. Tapi, dia tidak bisa. Karena kakinya masih lemah akibat terlalu lama terbaring. Bibi dan Jinwo mendatangi kamar Hosu. Dan mencurigainya sebagai koki. Tapi, Jinwo membantu Hosu menjaga identitasnya, walaupun Bibi masih tetap saja curiga. Hosu menemui Suyong, mendiskusikan bagaimana mereka menjatuhkan Sungpil. Tapi, tanpa Hosu sadari kalau Suyong berencana untuk menyerahkan Hosu kepada Sungpil, demi menyelamatkan Minyong. Suyong jadi ragu untuk menyerahkan Hosu. Pertama, karena dia merasa bersalah kepada Hosu yang telah mempercayainya. Dan kedua, karena Suyong ingin terus berada di kehidupan yang sekarang sebagai Lee Unso. Pak Ketua dan Sungpil ternyata juga mengadakan barter. Pak Ketua membuktikan kalau dia sudah membunuh Direktur Heo, dan Pak Ketua menginginkan Sungpil untuk membawa si koki, yaitu Hosu. Akhirnya, hari itu pun tiba. Hosu dan Suyong pergi ke suatu tempat. Suyong memberikan high cookie kepada minuman Hosu, dan Hosu yang meminumnya akhirnya pingsan. Sungpil kemudian mendatangi Suyong, lalu memberikan alamat tempat Minyong berada. Di mobil, Hosu menyuntikkan high cookie kepada Sungpil. Ternyata, Hosu dan Suyong sudah bekerja sama sebelumnya untuk mengelabui Sungpil. Akhirnya, mobil mereka pun kecelakaan. Di sisi lain, Suyong tidak dapat menemukan Minyong di lokasi yang Sungpil berikan. Hosu selamat dari kecelakaan mobil itu, tapi mobil kemudian terbakar. Hosu pun memberitahu Suyong tentang hal ini melalui telepon. Suyong menceritakan kalau dia tidak dapat menemukan Minyong di lokasi yang Sungpil berikan. Hosu kemudian meminta Suyong untuk datang ke lokasi kecelakaan mobilnya. Dan Suyong meminta Hosu untuk menyelamatkan Sungpil, untuk menemukan adiknya Minyong. Saat Suyong hendak menuju ke lokasi Hosu, Suyong kemudian mendapat telepon dari Minyong, yang mengatakan kalau dia ada di rumah sakit. Suyong segera mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan Minyong. Akhirnya, kedua kakak beradik itu pun bertemu. Sepertinya Minyong menyembunyikan sesuatu dari Suyong, dan mengatakan ingin kembali beristirahat. Jinwo mencoba menghubungi Suyong, karena Suyong dan Hosu tidak masuk kelas hari ini, dan keduanya tidak ada kabar. Suyong bingung, kenapa Hosu juga tidak masuk. Karena Suyong berpikir kalau Hosu sudah berhasil membunuh Sungpil, dan masalah sudah selesai. Suyong tidak masuk ke sekolah karena dia merawat Minyong. Minyong pun memberitahu Suyong kalau dia tahu semua yang terjadi. Minyong meminta Suyong untuk mengganti nomor ponselnya, agar tidak diganggu terus-menerus. Adegan beralih di saat Minyong ingin melarikan diri. Ternyata, Direktur Heo yang telah menolong Minyong. Direktur Heo juga menghampiri Hosu yang mengalami kecelakaan mobil. Minyong menjanjikan kepada Suyong untuk mengembalikan kehidupan mereka seperti dulu lagi, di mana tidak ada koki maupun high cookie. Tapi sepertinya Suyong masih ingin hidup di dunia saat ini, ketika dia menjadi Lee Unso. Di rumah, Suyong mulai ketagihan lagi dengan high cookie.
dan pada akhirnya tergoda untuk memakan satu high cookie lagi. Di sekolah, Suyong dikejar-kejar oleh teman-temannya mengenai pesanan high cookie yang belum mereka terima. Mendengar itu, Hee-jin menjadi curiga. Suyong pun terkejut karena bertemu dengan Hosu di sekolah. Di rumah sakit, Minyoung mengalami gejala kecanduan high cookie yang membuat kaget terapisnya. Dalam kelas belajar kelompok, Hosu menegaskan kalau tidak akan ada high cookie lagi. Suyong mengejar Hosu untuk meminta penjelasan. Tapi, Hosu hanya meminta Suyong untuk berhenti menjadi Leunso dan pergi. Koki pun menghubungi Bibi kalau dia ingin menutup bisnis high cookie. Bibi pun terkejut mendengarnya dan memohon agar bisnis high cookie tetap berjalan. Tidak lama kemudian, semua pelanggan high cookie mendapatkan pesan perpisahan. Karena pesan perpisahan itu, semua pelanggan high cookie mendatangi kamar Suyong. Hee-jin kaget saat membukakan pintu dan bertanya-tanya. Mereka semua menggeledah barang-barang Suyong dan mulai memperebutkan satu cookie yang Suyong tinggal di lacinya. Terjadi keributan pula di ruang cuci basement. Semua menjadi kacau karena pemutusan high cookie yang mendadak. Hosu juga memberikan sisa narkoba kepada paman Jiji yang ternyata adalah ayahnya, serta berpamitan untuk pergi. Setelah pulang kerja serabutan, Suyong mendapatkan kiriman narkoba di depan rumahnya. Entah siapa yang menaruh narkoba itu di depan rumahnya. Suyong lalu menelepon Bibi. Bibi segera bergegas ke rumah Suyong sambil membawa seluruh peralatan. Mereka langsung membuat cookie yang baru dan Bibi memakannya. Suyong dan Bibi pun akhirnya membuat cookie yang baru dan mendistribusikannya di sekolah dengan harga 2 kali lipat lebih mahal daripada yang sebelumnya. Tapi pada akhirnya, narkoba itu pun habis. Hosu menghampiri Suyong untuk menanyakan bagaimana Suyong dapat terus berjualan cookie. Hosu meminta agar Suyong berhenti berjualan high cookie. Adegan beralih ke kilas balik di saat Hosu menyebabkan kecelakaan pada mobil Sungpil. Ternyata Direktur Heo mendatangi dan membawa Hosu. Tapi di tengah jalan, ketua menghentikan mobil Direktur Heo dan membawanya. Ketua juga melepaskan Hosu dan menawarkan kepada Hosu kalau Hosu harus melepaskan high cookie seluruhnya dan hanya bekerja kepada ketua saja. Suyong menjadi kebingungan karena narkobanya habis. Kemudian menerima pesan kalau dia harus mendatangi rumah Hosu untuk mendapatkan narkoba lagi. Suyong akhirnya datang ke rumah Hosu, tapi menjadi sangat terkejut karena ternyata Sungpil masih hidup. Dan ternyata Sungpil lah yang menaruh narkoba itu di pintu rumah Suyong. Sungpil mendapatkan narkoba itu karena dia mengambilnya dari paman Jiji. Sungpil mengajak Suyong untuk bergabung dengannya. Sungpil akan terus memasok narkoba kepada Suyong, asal Suyong mau bekerja sama dengannya. Kita kembali ke kilas balik saat Sungpil mengalami kecelakaan mobil. Ternyata ada orang asing yang membantu Sungpil dan menyelamatkannya. Saat Sungpil menghubungi ketua sepertinya sudah membuangnya. Sekarang sepertinya Sungpil ingin membalas dendam. Suyong dikejar-kejar oleh teman-temannya karena cookie. Suyong memaksa agar Hosu memberikannya resep cookie. Tapi Hosu tetap tidak memberikannya dan bersikeras agar Suyong keluar dari sekolah dan keluar dari masalah cookie. Suyong sangat putus asa menghadapi Hosu. Keesokannya, Suyong tidak masuk sekolah. Hosu menduga kalau Suyong akan berhenti menjalani high cookie. Tapi ternyata, Suyong bekerja sama dengan Sungpil menggunakan ibu Hosu di rumah sakit untuk mengancam Hosu agar Hosu memberikan resep kepada Suyong. Suyong juga sudah bertekad untuk menjadi Leunso dan mengambil peran sebagai koki. Hosu akhirnya menuliskan resepnya kepada Suyong. Tapi sebelum itu, Hosu ingin sekali lagi melihat ibunya. Saat video call dengan ibunya berlangsung, ibu Hosu mengalami kejang. Hosu meminta Sungpil untuk menolong ibunya, tapi Sungpil malahan mematikan teleponnya. Melihat hal itu, Hosu menjadi marah. Dia kemudian membanting laptopnya sampai hancur berantakan. Dan kemudian pergi meninggalkan Suyong. Setelah itu, Suyong yang melihat bahwa laptop yang dipakai untuk menulis resep itu dihancurkan oleh Hosu, Suyong kemudian mengambil komputer yang sudah hancur berantakan itu. Hosu tiba di rumah sakit dan melihat ibunya yang sudah tiada. Suyong datang ke pemakaman ibu Hosu. Di pemakaman, Hosu mengatakan akan memberikan resepnya
jika Suyong merasa akan baik-baik saja dengan terus menjual kuki. Di sisi lain, Minyong terus mengalami kecanduan kuki. Dia mendengar suara plastik kuki dibuka dan merasakan ingin memakannya. Tapi Minyong bertekad untuk mengobati dirinya agar terlepas dari kuki. Pulang dari rumah sakit, Suyong akhirnya mendapatkan kiriman narkoba lagi dan mulai membuat kuki kembali. Suyong jadi tergoda ingin memakan Haikuki buatannya. Tapi, dia teringat akan Minyong yang mencoba untuk memulihkan diri dari kecanduan, sehingga Suyong tidak jadi memakan Haikuki buatannya itu. Sesampainya Suyong di sekolah, Suyong memberikan satu Haikuki kepada Jinwo. Dayun tiba-tiba muncul dan menyalahkan Suyong akan semua kekacauan yang dialami di sekolah. Karena Dahyun berteman dengan Suyong, para pelanggan kuki jadi mencari, mengancam, bahkan membuat Dahyun sasaran empuk mereka setiap hari, agar Suyong kembali ke sekolah dan menjual Haikuki. Semua pelanggan kuki akhirnya mengikuti Suyong. Kali itu, Suyong membagikan kuki secara gratis kepada semua pelanggan, asal mereka tidak lagi membuat masalah. Hosu menemui Minyong. Hosu menceritakan kepada Minyong kalau Suyong sekarang yang menjual kuki itu di sekolah. Hosu juga menambahkan kalau Sungpil dan Suyong bekerja sama, sampai membunuh ayah dan ibu Hosu. Hosu yang melihat gejala kecanduan kepada Minyong malahan memberikan kuki kepadanya. Sepertinya ini adalah balas dendam Hosu kepada Suyong, agar Minyong terus kecanduan kuki. Hosu juga menelepon Suyong dan berjanji akan memberikan resep kuki kepadanya di rumah Suyong. Sungpil yang mengetahui hal itu pun ingin agar Suyong membagikan resep itu kepadanya. Tapi, Suyong menghindari Sungpil. Dalam kilas balik, Hosu meminta tolong kepada Hejin untuk mengambil foto Suyong dan mengirimkannya kepada Sungpil. Sebagai gantinya, Hosu berjanji akan memberitahu Hejin identitas asli Suyong. Kembali ke waktu sekarang, Hejin memanggil Jinwo, tapi Jinwo seperti tertidur sangat pulas. Suyong langsung bergegas pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Hosu. Hosu berkata kalau dialah yang memberikan narkoba di depan pintu rumah Suyong kemarin. Hosu juga mengatakan kalau narkoba yang dia berikan kemarin, dosisnya ditingkatkan sampai 10 kali lipat. Jadi, semua orang yang memakannya pasti mati. Suyong sangat terpukul mendengar penjelasan Hosu. Dan benar saja, puluhan murid ambruk sekaligus di sekolah. Hosu juga mengatakan kalau dia memberikan kuki dengan dosis tinggi juga kepada Minyong. Itu adalah bentuk balas dendamnya kepada Suyong. Mendengar penjelasan Hosu, Suyong dengan frustasi mencoba menelepon Minyong. Untung saja, Minyong masih mengangkat telepon Suyong. Minyong juga mengatakan kalau dia sekarang berada di sekolah dan meminta Suyong agar tidak datang ke sekolah. Hejin yang telah tahu identitas asli Suyong langsung menyerang Minyong. Tapi Minyong memberikan Hejin kuki, dan Hejin mengambilnya dan berniat untuk melaporkannya. Suyong tetap datang ke sekolah. Dia berencana membuat pengumuman. Suyong bertemu dengan Minyong. Minyong meminta Suyong untuk kabur. Tapi Suyong tetap ingin membuat pengumuman. Dalam pengumuman itu, Suyong mengakui perbuatannya dan memberitahu tentang kuki kepada seluruh sekolah. Suyong melakukan hal ini untuk menyelamatkan murid yang masih belum mengkonsumsi kuki. Setelah selesai siaran di sekolah, Suyong mendapatkan info kalau dia berhasil menyelamatkan beberapa orang. Minyong tetap meminta Suyong kabur dan memberikan USB milik Hosu yang berisi resep kuki. Suyong kemudian mengambil USB itu dan berlari ke asrama sekolah untuk memberikan pengumuman di sana. Tapi, sebelum berhasil melakukannya, Sungpil membawa Suyong ke ruang cuci. Di sana, mereka membuat kesepakatan bersama. Suyong meminta Sungpil untuk mengikat dirinya dan membuat pengumuman di asrama mengenai kuki agar tidak memakannya. Lalu, Suyong berjanji akan memberikan resep kuki kepada Sungpil. Setelah Sungpil pergi, Minyong datang ke ruang cuci, mengambil USB itu, dan ingin melepaskan kakaknya lalu kabur bersama. Tapi, Suyong memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Minyong juga menyalahkan dirinya sendiri, karena hal ini semua terjadi karena ulahnya. Sedangkan di lift, Sungpil ditangkap oleh polisi atas perintah ketua.
Suyong juga menyerahkan diri, dan dia melihat Minyong untuk terakhir kalinya sebelum dibawa ke kantor polisi. Di perjalanan, Suyong malahan dibawa ke gedung kosong, bukan ke kantor polisi. Ternyata ketua menunggunya di sana. Kita juga melihat kilas balik di mana Hosu mengaku kalau dia memberikan resep kuki kepada orang lain. Tapi, Hosu tidak mau mengatakan kepada siapa. Lalu, dia bunuh diri dengan memakan kuki. Dan jasadnya pun dilempar di bawah jembatan. Kembali kepada Suyong. Suyong merasa terpukul mendengarkan cerita ketua tentang Hosu yang mati bunuh diri. Adegan beralih kepada Minyong yang rutin mengunjungi kantor polisi demi mencari kakaknya yang hilang. Diperlihatkan kalau Minyong hidup sendirian dan bekerja paruh waktu. Minyong juga mengingat kejadian ketika dia berpisah dengan Suyong. Minyong berjanji akan hidup dengan baik dan menyerahkan USB resep kembali kepada Suyong. Saat sedang kerja paruh waktu, tiba-tiba seorang wanita berteriak dan keluar dari kamar mandi. Ternyata seseorang meninggal sembari tersenyum di kamar mandi setelah makan kuki. Dari sana, Minyong tahu kalau kakaknya masih hidup. Dan dia yakin akan menemukan kakaknya. Wah, gimana nih dengan drama Haikuki sahabat tonton? Ada pepatah yang mengatakan, jangan terlalu jauh melangkah. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat kembali lagi ke jalanmu. Apalagi kalau jalan yang kamu ambil adalah jalan yang salah. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari drama ini ya sahabat nonton. Terima kasih sudah mengikuti drama Haikuki ini sampai selesai. Sampai jumpa.